Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung, yang terhormat dosen, karyawan, dan mahasiswa Unisula, yang terhormat Kepala LKPI dan Kepala Bidang GLC Unisula dan seluruh panitia. Yang saya hormati seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sudah berkenan untuk hadir di dalam majelis ilmu yang penuh berkah pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya lah kita masih diberi kenikmatan kesempatan mengikuti majelis ilmu di pagi yang cerah hari ini. Semoga ngaji bareng Gus Baha pagi ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi keberkahan sehingga kita memberikan manfaat kepada kita dan tentunya masyarakat di luar lingkungan Unisula. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam senantiasa mari kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Beliaulah suri tauladan kita yang terbaik dalam semua hal. Semoga kita bisa mencontoh akhlak beliau serta diakui sebagai umatnya, sehingga kita bisa mendapatkan ridho dan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pertama kami ucapkan selamat datang kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Al-Hafidh, atau yang lebih akrab dengan dipanggil Gus Baha pada hari ini. Sungguh suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi kami bisa bertemu dengan beliau dan belajar secara langsung tentang Islam lebih mendalam dan komprehensif. Mungkin seringkali kita mengikuti dan mendengarkan ceramah beliau dari suatu platform perkembangan teknologi yang luar biasa pada era modern ini, yaitu YouTube. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu langsung beliau yang sudah dirindukan tausiahnya. Hadirin yang berbahagia, kiranya perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa harapan yang menjadi perhatian Unisula ke depan dengan adanya majelis ilmu belajar langsung dengan Gus Baha yang diawali pada pagi hari ini. Besar harapan kami kegiatan semacam ini terus berkelanjutan sehingga kajian-kajian nilai Islam bisa dipelajari lebih mendalam di Unisula, tidak hanya untuk sivitas akademika Unisula semata, tetapi juga untuk masyarakat luas di luar sana. Harapan selanjutnya adalah adanya acara ngaji bareng dengan Gus Baha pada pagi hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah dan diijabah hajat Unisula, yaitu akan diadakannya akreditasi untuk Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Unisula. Semoga agenda akreditasi RSIGM nanti diberikan kemudahan, kelancaran serta hasil yang terbaik, yaitu akreditasi A atau unggul. Allahumma amin. Harapan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah semoga Unisula juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa terus memberikan manfaat kepada seluruh umat, tidak hanya dalam bidang pendidikan pada perguruan tinggi, tapi juga dalam bidang kajian ilmu nilai-nilai Islam yang sangat dibutuhkan di zaman ini melalui kegiatan ngaji seperti pada hari ini. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Gus Baha dan selamat belajar serta menimba ilmu secara lebih mendalam kepada seluruh jamaah pada momen yang penuh berkah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu, yaitu ngaji bareng bersama Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Yang sangat saya hormati
Hasan Toha Putra Al Munawwar, Bapak Rektor, Bapak Direktur RSI, semua pengurus yayasan yang saya hormati, juga teman-teman baik yang putra maupun putri yang kami hormati. Ini ngaji bareng ya, terus ini bukan acara diskusi tapi acara apa? Saya mau ngaji tentang ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu, sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. Dua ahwal, ahwal itu satu perilaku sosial. Tiga mutammimat, sesuatu yang tidak pokok tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, orang itu sampai maksiat itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya, caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini, ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an akuna laka abdan wa kafani fakhron an takuna li robban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara, betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah, saya ini cukup bahagia, cukup bangga karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya, kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang, ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam. Tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka, enggak. Ketika mau pamit gitu, semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi. Itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan, terjadi kegaduhan di masjid. Nabi dengar itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu bizina. Tapi mereka minta izin ke Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi, ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab, itu enggak. Tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik,
kamu suka kalau ibu kamu tuh jadi demenannya orang banyak. Pondok ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik, kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik, kamu suka kalau bule kamu digitukan. Atuhibbuhu li ammatik, kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu cuci otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'alqallahu fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai, kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat itu jangan hanya ditahdzir, ditakutkan neraka, itu enggak. Jangan hanya itu, tapi di logika. Oh, iya. Jadi kalau kita menghindari maksiat itu selain karena takut azab, itu ada logika, ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayari, aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina, betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi al-qawwa fi qalbi bughdha zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut suhtullah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua, memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Nah ini yang terkait Unisula yang nangani kedokteran, nangani medis. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madhar. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya narkoba, efek buruknya ganja. Itu kita tanamkan sedemikian rupa bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi, macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah, innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila, innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litil kal mungkar atau litil kal mungkarat, bahwa mungkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka
ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bulik kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum, nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jaro. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah bawel, anggap saja ini rezeki, dapat pahala tanpa apa? Biaya. Nah, kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu, ya baguslah. Yang cerita ini kaget, kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya baguslah, kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja.
Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard nggak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang tidak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi iskal janggal, kenapa kamu nggak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya Allah. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Jadi kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi kalau kita sudah tidak bahagia dengan taat itu bahaya sekali. Harus gini kan prosedurnya. Anut saja. Sudah, ini sudah bisa. Sudah, ini sudah benar. Untungnya kiainya latihan jadi wali, jadi gak tersinggung. Kalau ndak ini sudah masalah. Paling ndak kan baru ngajarkan gitu, masa ada bisa meraktekkan gitu. Jadi pura-pura soleh. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda rileks sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan, itu melihatnya bukan mubah tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagungan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu awang ngitungnya bukan, wah ini jagungan ngalor ngidul tidak penting tuh, enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu enggak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apa yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat
maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukan mubah. Nah, itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah, lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, loh kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira gitu. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi gak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, kesini ikut saya terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja ilallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan enggak kebayang gitu. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya enggak punya uang gitu. Setelah makan, wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit to'a. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji Allah, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, sahih enggak? Padahal andekan dibodohi sahih ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Wong enggak tahu kok tanya itu. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya, bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesak ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Terus sama Allah digojlok, kamu itu nabi saya. Kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu nabi saya kok rakus? Jawabannya Nabi Ayub unik. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas. Sudah Gusti, tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh ragus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin.
Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik tuh kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek itu mata kakinya tidak kelihatan saking halusnya. Kalah Indonesia kalah. Imam Malik tuh gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai dupa Arab yang mahal itu. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah, kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin kan. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah saya soal, malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani karena beliau senior. Ata'jabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Oh jenengan mawon sing suka. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan, benci pangkat, benci apa, enggak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reok itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian yang kedonyan tenan gitu. Karena enggak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksiat. Coba kalau bupati itu orang yang fasik. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terus ayat wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai
maksiat. Kita misalnya orang soleh kok mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Syekh Nawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati gitu. Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Syekh Nawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji gitu. Jadi ya ringan saja oleh. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya uang, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Ya, kira-kira gitulah. Ada ustadz tidak ganteng, kesengsem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, kan dia kiai gitu. Tapi rondone raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Saya ulang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngrumat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi ahli Sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi ditanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita. Terus tanya wa tasaddaqta fa abqaita, kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Wa tasaddaqta fa abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu, misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sing beto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Mari zaman akhir itu ada pengemis apa? Profesi, jadi repot zaman akhir.
Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam, karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufassir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilan nar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilan nar muradun nabi amlah. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka, dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis, Mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdub itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini, ya Allah sekarang terserah engkau. Ya Allah sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jangan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, senang dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumakninah billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serah usah diceritakan lah, itu mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma Allah wa billah walillah. Sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa.
Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali, itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal khamisul khulafa. Khamisul khulafa. Di luar khulafa Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bolet atau mbek Arhamur Rahimin gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar Nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nak kowe urip terus malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, kalau saya hidup ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali guyon. Makanya tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu, itu hadirin mesti gak terima. Wah, api enang itu orang nakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu, lama-lama dipaksa. Saya gitu, padahal yang hati ini kiai, wis ra iso maksiat meneh, wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pinter ya. Sudah maju berarti kan. Berani mati. Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia nanti. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca keapian. Nak nenengan ben ra utang ngoten. Dadi pokoke penak terus itu lho. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak blonjo. Nak pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia, ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu toh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin enggak ada yang lihat katanya. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini nggak jadi ngeluh.
selama ini kan kita ngeluh ya ketika miskin teman-teman nggak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin foto di orang lain, mantan bos buruh, malu gak? Milih datang apa enggak? Enggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu, gampang sekali, indah, gampang. Sekarang tuh enggak. Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. Makanya Quran kritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi absyiru ya ma'syaral muslimin, kata. Kamu harus senang ya ma'syaral muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah, dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sampean kepingin mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan, kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin, kenapa? Penunggu kaya. Ya itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka diantara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantazuru ukhra. Melakukan satu fardu, kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, apa? Nunggu asar. Tapi ya asar betul, jangan nunggu tok pas asar ndak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra, melakukan satu fardu kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat, dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruh tafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis, dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu, sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Sehingga orang bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun, sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kepengin sugih. Sugih tok aja cukup. Tahu burono wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Wah itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya enggak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bitaat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya, termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ngeranjuk tulung itu. Jadi rileks saja.
Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan, waman asaa ilaika faqad atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, ndak ganteng, ndak kaya, ndak ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah, rileks saja. Kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang ndak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani, mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik, tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan, beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu, ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi, tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal, dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang itu. Kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja nggak gini. Sampai bisa lihat itu di Ihya, di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwahkan Islam itu berdasar sanad. Ya, yang muttasil yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih kami sampaikan atas pencerahan yang disampaikan oleh Gus Baha. Alhamdulillah ini masih ada waktu yang sangat panjang sehingga kita akan buka sesi tanya jawab. Hanya 2 penanya. Monggo siapa yang mau nanya? Kang Mujib. Ibu? Ibu 1. Ya, monggo. 2 saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Gus, di era sekarang ini terlalu banyak kiai. Jadi saking banyaknya kita yang awam ini bingung mana kiai yang benar, yang betul-betul benar menurut Allah. Mana yang seperti nampaknya benar tapi ternyata itu tidak seperti yang diinginkan Allah. Jadi cara pandang panjenengan ini bagi saya sudah luar biasa mencerahkan sekali. Jadi karena itu kami mohon, ini kebetulan ada ketua yayasan juga
ada Pak Rektor, ada baiknya kampus ini mulai mendekatkan tradisi keilmuan santri dan akademik, ngaji yang fundamental begini. Saya usul itu Bu, bagaimana 1 bulan sekali lah Gus Bahak kerso ke Semarang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga termasuk orang yang gelisah dengan realitas sekarang. Saya juga mau ngajukan permohonan kepada Gus Bahak. Permohonan yang paling ini, mbok jenengan nulis 1 buku, saya Muslim, saya happy gitu loh. Ini kayaknya pas banget ini. Jadi ben ora ketok kok serius banget beragama, saiki iki abot banget gitu. Itu yang ketiga, ini penting sekali bagi kita orang-orang tua. Zaman saiki golek anak iso ngalim kok Gus Bahak angel. Jadi saya ingin tolong Gus Bahak ceritakan sejujur-jujurnya bagaimana orang tua jenengan didik sejak kecil sampai iso koyo sampean sakniki. Cekap saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, monggo. Mohon dibantu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bahak, kula badhe tanglet. Jangan kayak ini ya. Untuk perempuan, hakikatnya menutup aurat niku pripun? Soalnya kula gadah teman niku rata-rata santri tapi kok mboten menutup aurat secara sempurna. Nah, kula pengen ngertos ilmune niku sing jelas pripun. Sampun. Ini sudah normal ya, pakai ini aja. Ini jawab yang Mbak dulu, yang gampang gitu. Ya yang jelas itu satrul aurat itu ada yang fisik ya, kayak menutup aurat dalam mazhab Syafi'i kita tahu auratul mar'ah fis sholat itu ada pengecualian ilal wajah wal kafen. Tapi kalau kharijah sholat adalah jami'u badaniha dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam sebagian ulama mengatakan ilal wajah wal kafen tetap termasuk istisna di luar sholat. Itu dari segi fisik ya, atau zahir. Tapi sebetulnya juga harus dilakukan satrul aurat secara maknawi, menutup sesuatu yang buruk. Artinya kan gini ya, aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan ya. Sehingga misalnya kasus di beberapa negara mungkin fisiknya sudah benar ditutupin tapi mungkin tetap maksiat. Tapi ada yang gugat, yang penting nggak maksiat meskipun buka aurat, ya keliru, buka aurat sendiri sudah maksiat, itu malah aneh lagi gitu. Tapi yang jelas filosofi hijab atau satrul aurat itu usahakan yang zahir maupun yang apa? Batin. Karena Indonesia itu memang agak unik. Saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara, meneliti Indonesia itu paling pusing. Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid. Itu kan bingungkan malaikat, mau ditulis dosa itu ke masjid, mau ditulis toat itu buka aurat. Nggak tahu hitung-hitungannya gimana nanti. Tapi memang ya sudah seperti itu. Yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar mazhab Syafi'i maupun mengikuti yang tidak apa Syafi'i. Tapi filosofinya juga harus kita ikutin. Jadi dua-duanya harus kita ikutin sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Itu beda loh, perintah sama syarat itu. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Kalau sebagai syarat itu begini, syaratnya orang Islam tuh harus nutupi aurat begini-begini. Nanti kalau yang nggak gitu dianggap tidak Islam, itu menjadi ekstrim. Tapi kalau sifatnya perintah, ya perintah saja. Yang nggak melakukan paling banter dianggap fasikoh atau tidak solihah, tapi tidak sampai menjadi keluar dari Islam. Ya jadi gitu ya. Jadi karena apa ya? Ya sudah seperti itu. Obsesi kita tentu ingin kesolehan, sebagai perintah. Saya ulang lagi. Jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat. Misalnya gini,
Kowe nak ora alim ora anakku itu bahaya. Mosok ora alim terus ora anakku. Karena rata-rata orang itu udah alim gitu. Nanti terputus dari bapaknya semua. Tapi hanya sifatnya perintah. Perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim. Makanya ulama mengatakan perintahnya Allah. Perintah itu lebih rileks daripada disebut syarat. Karena syarat sekali nggak memenuhi menjadi ndak. Makanya Sayyid Muhammad kalau ngarang kitab sering wajibat itu lebih ringan ketimbang apa? Syarat. Jadi beda kalau dalam filosofi ilmu itu. Jadi gampang perintah. Tentu yang nggak melakukan perintah itu ya kurang baik, tapi tidak sampai keluar dari apa? Islam. Karena perilaku kesolehan itu perintah, bukan syarat. Sehingga Nabi nanti ngendikan beberapa yang masyhur itu kan syafaati li ahlil kabair min ummati. Meskipun umatnya yang nggak benar ya tetap diaku sebagai umat. Jadi beda perintahnya Nabi sih semuanya kalau bisa soleh. Harus bisa soleh, tapi tetap ini sifatnya perintah, bukan syarat. Nggak bisa kamu mengatakan syaratnya orang Islam itu dalam beraurat begini, syaratnya soleh nggak pernah maksiat. Memangnya Nabi nggak pernah maksiat. Ya saya kira demikian ya, cukup ya. Lah kalau ini resikonya dia seneng saya, makanya bagus dia tidak seneng saya, jadi enggak. Jadi ini kalau seneng saya malah ngatur-ngatur gini. Ya. Terus soal ngaji di sini tiap bulan itu jelas tidak satu rutin karena kalau sampean sopan di mana-mana ngaji itu datang ke kiainya. Itu kalau Imam Malik ada pertanyaan kayak Anda dimarahin al ilmu yu'ta la ya'ti. Jadi sumur itu didatangin, bukan sumurnya dipindah. Ini enggak sopan sekali. Terus menyangkut orang tua, kenapa saya alim? Itu juga enggak boleh dijawab. Rata-rata orang itu udah alim, masa orang tua seluruh Indonesia salah? Itu ada hikmahnya sendiri. Saya kali-kali ngaji, bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh, akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, akhirnya bikin masjid di situ bikin. Kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta, nggak akan punya desa binaan. Jadi Allah mendesain ini sudah sempurna, sudah tidak usah protes, sudah begitu aja. Coba ada orang alim alamah, kira-kira itu kan nggak akan di pedalaman Kalimantan, Sulawesi. Barokahnya santri rodok bodoh itu akhirnya kerja di dalam hutan, kerja di kampung-kampung, akhirnya agama ada di mana? Kalau pinter semua, di Unisula semua jadi rektor nanti. Jadi Allah mendesain ini sudah baik, tidak usah dipaksakan sesuai versi kamu, nggak usah. Jadi ya sudah, memang seperti itu. Jadi dulu zaman sahabat itu, saya cerita sedikit. Nabi itu kalau muji Madinah itu sundel langit, kalau muji Mekah ya sundel langit. Tapi Sayyidina Ali keluar ke Kufah. Sayyidina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah, ke Najaf. Karena pikirannya Sayyidina Ali, Mekah Madinah hanya baik secara bukah, secara tanah. Tapi di antara kebaikan Nabi adalah nasrul Islam. Akhirnya Sayyidina Ali milih ke Kufah. Andai kan sahabat tidak milih keluar dari Mekah Madinah sebagiannya, pasti Islam tidak menyebar. Karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan Madinah. Tapi ada saja sahabat yang tetap nyaman di Mekah Madinah karena sholat di sana sebagaimana 1000 sholat. Ya sudah seperti itu, dilihat gampang saja. Akhirnya yang di Mekah Madinah ya tidak kritik yang keluar juga gak ngeritik yang di Mekah Madinah. Jadi yang alim tidak ngeritik yang bodoh apalagi jangan ngeritik yang alim. Yang jelas orang bodoh ngatur orang alim itu dosa, itu yang. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, luar biasa. Saya yakin masih ingin banyak yang bertanya kepada Gus Baha, tapi karena keterbatasan waktu beliau, mohon maaf, ini tidak bisa dilanjutkan untuk tanya jawab. Acara selanjutnya adalah